mungkin kita mengenal namanya Desa Bersinar, Pak. Oh, boleh, Pak. Desa Bersinar selama ini. Tapi saya juga sedang menggelorakan bagaimana kita jangan hanya desa bersinar saja, tapi bagaimana kita menggelorakan lingkungan bersinar. Oke, Pak. Ya, lingkungan bersinar ini syaratnya 3. Ya, kita harapkan adanya yang pertama-tama paling tidak kita memiliki regulasi, Pak. Ya, memiliki regulasi. Ya, ini tadi rupanya belum lupa dimasukkan dalam paparan saya. Baik, regulasi. Ya, regulasi ini untuk mengatur bagaimana dan apa sanksi dan lain sebagainya, mengatur tentang kegiatan dan lain sebagainya, tentang anggaran dan lain sebagainya, sehingga semua apa yang kita laksanakan bisa kita masukkan di dalam regulasi ini. Ya, kalau memang lingkungan seperti kayak di GAN ini, ya, bagi anggota yang misalnya anggota GAN dilarang menyalahgunakan narkoba dan lain sebagainya, apa sanksinya, apa ininya, risikonya apabila melakukan itu dan lain sebagainya. Mungkin ada juga kegiatan yang setelah regulasi ini paling tidak kita membentuk satgas. Ada satgas, ya. Satgas ini bisa satgas cegah, satgas rehabilitasi, satgas berantas yang punya pekerjaan masing-masing, ya. Mungkin juga di sini setelah satgas mungkin ada suatu posko, ya. Dengan satgas akan kita membentuk suatu posko, ya. Yang ketiga adalah kegiatan, ya, kegiatan. Jadi kita juga jelas jadi bahwa lingkungan bersinar itu mulai dari regulasi, satgas dengan poskonya, kemudian yang ketiga kegiatan. Kegiatannya ini adalah mulai dari mungkin pasang spanduk, ya. Kita lihat apakah di masing-masing kantor kita nih, kantor GAN cabang mana, misalnya cabang Medan kah, atau Sumatera Utara kah, atau Pelampung atau apa, ada nggak himbauan untuk pasang untuk kalau belum mari Pak, ya. Yang kedua mungkin kegiatannya sosialisasi seperti sekarang ini, mungkin webinar seperti ini, mungkin juga ada diskusi atau apa, kunjungan dan lain sebagainya, ada mungkin rehabilitasi atau mungkin juga memberikan informasi untuk pemberantasan dan lain sebagainya. Nah ini jadi kegiatan ini sangat luas, ya, sifatnya sangat luas. Silahkan, mari Pak kita gelorakan. Nah nanti juga dari LSM GAN ini bisa mencanangkan bahwa GAN bersinar, ya, GAN bersih, betul-betul bersih dari narkoba. Nah ini salah satu tambahan saya, mungkin kita bisa gelorakan Pak. Nanti juga kita tidak hanya sekedar LSM untuk lingkungan masyarakat saja, tapi kita mulai dari lingkungan pendidikan, nanti ada lingkungan kerja pemerintah, lingkungan kerja swasta, dan lingkungan masyarakat. Nah, jadi kita nanti sudah ada desa bersinar, kita juga ada lingkungan bersinar, sehingga kita akan menuju kepada Indonesia bersinar. Nah ini tujuan kita yang besar adalah ke sana. Ya, jadi bagaimana kita masyarakat betul-betul tahu tentang informasi tentang narkoba ini, kita sebagai follower dan kita juga ikut serta menyebarkan informasi-informasi kepada masyarakat. Nah, sehingga kita betul-betul komit dan betul-betul melaksanakan tentang anti narkoba ini. Saya rasa demikian Pak tambahan kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Andes Anjar. Irjen Polisi Dr. Andes Anjar. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman tadi sudah diadres lagi, ada tambahan selain yang tadi ada sertifikasi penyuluh, beliau pun men-challenge kita. Sudah ada program Desa Bersinar dari BNN, kemudian akan di-develop karena beliau juga baru 3 bulan menjabat. Biasanya kalau orang-orang baru pengen prestasi lebih gemilang, kita akan dukung. Namanya lingkungan bersinar. Nah ini nanti kita akan diskusi lebih dalam lagi, spesifik konten dalam kesempatan yang lain. Lingkungan bersinar mungkin kita libatkan teknis, mungkin semacam workshop lah begitu, supaya kalau workshop online atau workshop di darat nanti Bu Pani, Pak Ketua, bagaimana apa yang harus dimainkan peran-peran kita dengan, kalau regulasi nanti bisa kita bantu dengan DPP, kalau satgas-satgas tentunya teman-teman di wilayah, kemudian yang tadi kegiatan-kegiatan di posko, kegiatan di daerah ada banner, spanduk yang masif begitu, kemudian ada sosialisasi dan diskusi di challenge. Jadi itu tambahan challenge dari BNN. Jadi banyak poin nanti Pak Ketua, teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak
Irjen Polisi Dr. Andes Anjar Dewanto SHMBE atas paparan yang luar biasa sore hari ini. Selanjutnya, dengan tidak mengurangi hormat tadi Pak Ketua Umum, tadi karena efisiensi waktu, tidak sama sekali kami minta kesepakatan Bu Bani supaya jalan dulu. Nah, sekarang waktu untuk Bapak Ketua untuk menyampaikan sepatah dua kata dan sambutan, sekaligus tadi sudah ada challenge dari Pak Deputi dari BNN. Kami persilakan dengan hormat Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Irjen Pol Dr. Anjar Dewanto, yang saya hormati Dewan Pendiri dan saya hormati Ketua DPD Yayasan GAN beserta jajarannya, Ketua DPC beserta jajarannya, para tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Sehubungan dengan acara webinar ini, saya sangat bahagia dan saya sangat bangga sekali di mana Yayasan GAN telah menunjukkan jati dirinya maju dan mendukung program-program pemerintah, khususnya yang diwakili oleh BNN, yaitu P4Gen, di mana kami sebagai Ketua Umum Yayasan GAN sangat berterima kasih kepada BNN, di mana saya sangat mengharapkan sinergitas antara GAN dengan BNN itu dapat bekerja dengan baik dalam rangka ikut mendukung program-programnya dari BNN. GAN sendiri adalah suatu yayasan yang sangat mengutamakan kepentingan bangsa dan negara berdasarkan agama, moral, etika, dan aspek kemanusiaan. Sehingga tujuan daripada GAN adalah membantu pemerintah dan menyelamatkan anak bangsa, khususnya para pelajar, dari bahaya narkotik. GAN pun punya visi dan misi. Visinya adalah terwujudnya masyarakat Indonesia bebas narkoba. Sedangkan misinya itu melaksanakan penyuluhan-penyuluhan disesuaikan dengan program-program pemerintah dan program-program GAN, memonitor pengawasan atas upaya-upaya pencegahan hukum, membangun kerjasama dengan instansi terkait, baik BNN, TNI, Polri, dan sebagainya. Berdasarkan ataupun ulasan daripada Bapak Deputi tadi, kami dari pihak GAN memang sudah mempunyai program-program seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kami dari pihak GAN siap melaksanakan dan siap menjalankan apa yang merupakan program pemerintah kepada kami, Yayasan GAN. Saya rasa mungkin tidak banyak yang harus saya sampaikan. Kami, Yayasan GAN, adalah yayasan yang bekerja, dan bukan hanya semboyan dan iklan saja. Dan kami siap untuk urusan semua program-program pemerintah dalam menanggulangi masalah narkoba bagi anak bangsa. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Lutfi Sanggaji SH. Jadi Pak Ketua, tadi Pak Irjen Anjar Polisi Dr. Anjar Dewanto mengadres beberapa hal. Tentunya ada challenge bahwasanya kita akan disertakan dalam pelatihan bersertifikat untuk penyuluh dari anggota kita. Kemudian yang terakhir ada challenge juga itu Pak, bagaimana desa Binar menjadi lingkungan bersinar. Saya pikir mungkin bisa ditangkap atau di challenge, tantangan dari Pak Irjen ini Pak Ketua. Apa yang kira-kira akan kita untuk persoalan kita akan melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Ketua Bapak Deputi tadi. Mungkin kita akan melaksanakan pelatihan, ikut melaksanakan pelatihan tentang narkoba, dan kita akan membuat aturan anggota-anggota bahwa Yayasan GAN ini yang bersih dan narkoba, dan kami akan ajukan orang-orang kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BNN untuk mendapatkan sertifikasi Terus kedua, kita akan bentuk juga Satgas Narkoba di setiap wilayah di mana
semua program-program BNN akan siap melaksanakan hal seperti penyuluhan, dengan itu pun itu merupakan kegiatan yang memang kami Yayasan GAN akan melaksanakan hal seperti itu. Ya, Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Ketua Umum, Pak Muhtar Lutfi Sangaja SA. Jadi nampaknya memang sejalan apa yang diadres oleh dari BNN tadi dengan GAN, bahwasanya di visi daripada GAN sendiri, narasinya adalah masyarakat bebas narkoba. Kemudian di misinya bagaimana melaksanakan semacam penyuluhan dengan program-program. Jadi nampaknya ini bagai gayung bersambut lah begitu kalau saya tangkap. Hanya memang kalau BNN punya APBN, nggak tahu ada berapa, cuman dibagi-bagi banyak jadi masih mainem juga. Nah inilah fungsi kita sebagai civil society, bisa berperan serta dalam kaitan hal-hal tadi bagaimana Indonesia bebas narkoba ini. Saya pikir itu yang menyatukan kita bersama sore hari ini dan langkah-langkah ke depan. Terima kasih, kita kasih aplaus untuk Pak Ketua Umum kita. Saya nggak keren-keren ya. Kasih jempol aja, jempol lah. Jempol. Baik, kita melangkah sesi selanjutnya. Kami undang Dewan Pakar kita, Bapak Dr. Musa Darwin SHMH, yang akan menyampaikan berbagai persoalan-persoalan terkait internal kegiatan kita. Pak Dr. Musa Darwin, apakah sudah bergabung? Mohon suaranya, Pak. Bisa di-unmute? Terima kasih Bapak Dr. Aminullah. Ya, lanjut silakan Pak. 15 sampai 20 menit kita bisa diskusi Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Izinkan saya bagikan share screen saya. Pertama yang terhormat Bapak Ketua Umum, Bapak Muhtar Lutfi Sangaji yang kita hormati, selaku Ketua Umum GAN, juga keynote speaker yang utama ini Bapak Irjen Pol Dr. Andes Andar Dewanto SH MBA selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN. Terima kasih Bapak kesediaannya menjadi narasumber di Yayasan GAN dan pemaparannya yang sangat berarti bagi kami. Juga kepada keynote speaker lainnya, Dr. Aris Irawan, salam ya dari Borneo ini, Kaudung ketua-ketua DPD, DPC, anggota Yayasan GAN yang kasihi dimanapun berada, kalau mampir ke Bandung singgah di Fakultas Hukum Nikom. Setidaknya kita bisa membicarakan gerakan sosial anti penyalahgunaan narkotika. Ya. Izin saya tampilkan screen PPT. Ya, peranan Yayasan GAN dalam mendukung program P4GN BNN ini menjadi tema pertama yang diangkat oleh Yayasan GAN bersama BNN ini dilatar belakangi permasalahan narkoba di Indonesia itu terus meningkat. Salah satu sebabnya adanya kurang daya mobilisasi gerakan penanganan narkoba. Meskipun kita ketahui di sana sini selain badan resmi yang dibentuk oleh negara yaitu BNN RI, banyak LSM, yayasan, organisasi masyarakat yang telah
mengkampanyekan gerakan anti penyalahgunaan narkotika, namun tetap dipandang kurang ataupun belum ada konsistensi yang masif. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, material, dan metodologi, sehingga perlu pelibatan seluruh komponen untuk berperan serta dalam penanganan narkoba. Oleh karena itu, upaya menggerakkan pendayagunaan sumber daya seluruh komponen harus dilakukan secara berkelanjutan. Terkait permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang tersebut sangat tepat dengan diadakannya program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau yang kita kenal dengan P4GN. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang, menolak penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah merambah ke semua tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang komprehensif dan berkesinambungan. Dalam hal ini, para pegiat anti narkoba sebagai agen P4GN diharapkan dapat berpartisipasi aktif. Salah satunya adalah apabila ada di lingkungannya teridentifikasi penyalahgunaan narkoba dapat berperan aktif dan GAN harus hadir di tempat tersebut. P4GN sebagai lembaga yang mengkoordinir lembaga yang terkait dalam rangka pencegahan narkoba yang meliputi kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas lainnya, sesuai fungsi masing-masing keterpaduan antara lembaga kepolisian dan P4GN tampak pada pembagian tugas sesuai fungsinya masing-masing, yaitu P4GN sebagai lembaga pencegahan dan kepolisian sebagai penindak hukum atau fungsi pemberantasan. Selain itu, P4GN memiliki tujuan untuk menjadikan 97% penduduk Indonesia terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan 2,8% penduduk Indonesia penyalahgunaan narkoba secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Persoalan narkoba merupakan persoalan yang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen masyarakat, bukan saja penanganan bagi penggunanya, melainkan juga pengembangan bisnis narkoba yang ada di Indonesia sudah mulai menggelisahkan. Bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum melalui BNN juga memberantas pengedar dan produsennya. Dalam kaitannya dengan program P4GN sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pemberantasan dan peredaran gelap narkoba bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, akan tetapi merupakan kewajiban bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga peranan Yayasan GAN juga sangat diperlukan dalam hal tersebut dalam rangka mendukung program P4GN BNN. Jika kita membaca mukadimah yang tertuang dalam peraturan rumah tangga Yayasan GAN, dibentuknya Yayasan GAN itu untuk mendukung program P4GN. Hal ini didasari oleh rasa tanggung jawab berdasarkan pengabdian serta didorong oleh keinginan luhur agar generasi penerus bangsa di negara Indonesia dapat terbebas dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan ancaman yang dapat menghancurkan generasi muda penerus bangsa. Bahwa keadaan tersebut tercermin dari suatu kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan bahkan hingga meninggal dunia sebagai salah satu akibat dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, mengingat bahwa penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba bukan semata-mata tugas pemerintah saja, melainkan juga kewajiban setiap warga negara, baik secara kelompok maupun perseorangan. Peran Yayasan GAN. Yayasan GAN hadir untuk berserta dalam memperkuat dan melengkapi infrastruktur pemerintah yang sudah ada dalam rangka memerangi narkoba dan memutus mata rantai peredaran, penyalahgunaan narkoba, serta turut berperan aktif dalam upaya pemberantasan. Yang kedua, Yayasan GAN selain melengkapi infrastruktur yang sudah ada, Yayasan GAN ikut ambil bagian peduli
dan menyelamatkan generasi penerus bangsa dari pengaruh juga penyalahgunaan nafsa. Yayasan GAN ikut serta mensukseskan dan mensosialisasikan program P4GN dari BNN. Yang keempat, Yayasan GAN turut berperan serta bersama BNN, Polri, TNI, Dinas Kesehatan, dan bekerjasama dengan seluruh kementerian dalam upaya pencegahan pemberantasan narkotika di wilayah Indonesia. Yang kelima, Yayasan GAN akan terus serta membantu pemerintah untuk turut serta membangun ekonomi kerakyatan. Yang keenam, Yayasan GAN didirikan untuk membantu pemerintah dengan mendirikan rumah rehabilitasi. Yayasan GAN sangat mendukung program P4GN dalam pencegahan peredaran gelap narkotika. Hal ini dapat dilihat dari visi dan misi Yayasan GAN yang pada pokoknya mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melaksanakan berbagai upaya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan, penyuluhan, dan advokasi bagi masyarakat untuk membangun daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Ini sejalan dengan narasumber yang pertama tadi dari BNN, bahwa kita juga melaksanakan pembinaan dan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Kemudian GAN juga membantu, memonitor, mengawasi, mengawal atas upaya-upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bukankah kita mengetahui, seringkali kita temukan peradilan kita terhadap perkara-perkara narkoba sering juga dihukum dengan yang tidak adil. Ini perlu kita kawal. Kemudian GAN juga turut serta membangun kerjasama yang sinergis dengan semua lembaga, baik pemerintah, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Upaya pemberantasan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membangun langkah terhadap narkoba, menyebarluaskan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba melalui media massa, baik media cetak, elektronik maupun media sosial, maupun media luar ruang, mendukung hak rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba, mendirikan rumah rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba di semua wilayah Indonesia dengan kemampuan yang ada di Yayasan GAN. Terima kasih. Demikian pemaparan singkat yang utamanya itu saya ambil dari peraturan rumah tangga Yayasan GAN, bahwa apa yang dipaparkan oleh BNN ternyata bersesuaian pula dengan apa yang ada dalam peraturan rumah tangga. Sehingga Ya, Pak Musa. Halo. Sehingga diharapkan Yayasan GAN ini dapat eksis tidak hanya di awal-awal saja penuh dengan semangat, namun di akhir-akhir kita sudah merupakan visi dan misi. Ini yang saya lihat banyak terjadi di lembaga-lembaga gerakan sosial anti penyalahgunaan narkotika. Saya harapkan Yayasan GAN terus bekerja sama, mendukung BNN, terus eksis, tidak hanya di awal-awal saja, tapi bisa terus berkesinambungan untuk melakukan gerakan-gerakan sosial. Sekian, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih Pak Dr. Musa Darwin. Jadi Bapak address sebetulnya ada beberapa poin bagaimana mobilisasi P4GN, peran GAN yang sangat penting dalam melakukan ini. Cuman tadi memang belum muncul datanya ya, banyak yang meninggal, banyak yang mengatakan berapa banyak, tapi Bapak nanti sambil jalan kita cari datanya, kita konfirmasi juga nanti ke BNN. Yang terakhir nih paling penting adalah 6 peran GAN tadi hadir, intinya bahkan kita sudah action dengan rumah. Nah, cuman rumahnya berapa?
sudah dari mana nih, supaya nanti bisa berkolaborasi dengan BNN. Yang terakhir tadi semangat yang luar biasa dari Pak Dr. Musa, bagaimana kita tidak hanya aksen di awal-awal, tapi harus continue sistem supaya tidak seperti yang lain. Saya pikir itu kita kasih jempol untuk Pak Musa, teman-teman. Karena kalau tepuk tangan nggak kedengeran. Kita lanjut ya, nanti sebelum tanya jawab, Pak Dr. Aris Irawan, SKMH sudah bisa. Ya, terima kasih Pak. Ada terdengar suara saya? Kita bisa diskusi Pak ya. Apa? Waktunya 15 menit, kita bisa diskusi. Saya kebetulan izin share screen juga. Ya, silakan. Tadi saya buat PowerPoint lumayan panjang ini. Dicoba nanti. Silakan Pak, nanti dibatasi 15 menit yang penting-penting Pak. Iya. Coba dulu sebentar. Udah kelihatan Pak? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Moderator, Pak Dr. Sahrul Amrullah, yang memberikan kesempatan kepada saya. Karena yang terakhir, ini mudah-mudahan bisa cukup waktu. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama di waktu yang terbatas ini bisa berkumpul di sini dalam rangka menuaikan keinginan kita bersama untuk sama-sama memberantas narkotika di Indonesia dengan peran kita masing-masing tentunya. Pertama-tama yang saya hormati Deputi Pemberdayaan Masyarakat Bapak Irjen Pol Dr. Andes Anjar Dewanto SHMH BNN. Kemudian yang saya hormati terutama Ketua Umum GAN Bapak Mukhtar Lutfi Sanhaji. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Musa Darwin Pane, Dewan Pakar DPP SHMH. Salam kenal Bapak Musa Darwin Pane. Sebenarnya kami sama-sama di ABDI juga, Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ada kesempatan bertemu-temu dan bercakap-cakap sambil ngopi-ngopi, Pak. Kemudian yang saya hormati tentunya Bapak Moderator, Bapak Aminullah, Dr. Aminullah, dan Bapak Ibu Ketua DPD GAN se-Indonesia terutama, yang di Kaltara Bapak Erik, rekan kami yang berikan kesempatan kepada kami untuk menjadi narasumber pada kali ini. Terutama juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir dengan semangat sama-sama dalam pemberantasan narkotika. Dan kemudian bahan yang saya ini buat karena semangat ini Bapak Ketua, Bapak Sanhaji, ini sangat panjang ini sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan cepat. Tema yang diberikan adalah peranan Yayasan GAN dalam mendukung program P4GN Badan Narkotika Nasional. Ini kebetulan Bapak Anjar ini kantor BNN Kota Tarakan. Mudah-mudahan Pak Anjar ada kesempatan nanti berkunjung ke tempat kami ini di Kalimantan Utara. Dan juga saya undang juga semua, Bapak Aminullah, Bapak Darwin, Pak Musa, ke Universitas Borneo, Tarakan. Kampus satu-satunya negeri di Kalimantan Utara, provinsi baru, provinsi penyangga ibu kota baru yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Kita lanjutkan. Dasar hukum pemberantasan narkotika di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika 2009. Sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang 22 tahun 97. Juga undang-undang lain yang mengatur tentang psikotropika. Di sana ada tugas BNN, di sana pemberantasan, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Ada 3 tugas pokok BNN yang kemudian nanti mudah-mudahan bisa kita kerjasamakan dengan GAN tentunya. Kemudian dari segi hukum, sebenarnya sudah banyak ketentuan hukum dalam pemberantasan narkotika di Indonesia ini, termasuk yang paling itu adalah adanya ancaman hukuman mati, hukuman penjara dan sebagainya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Jokowi sendiri di dalam masa pemerintahnya sudah
3 kali menghukum mati terpidana narkotika. Tentunya tidak Jokowi ya, dalam pemerintahan itu adalah ada 3 narapidana narkotika yang dihukum mati. Ini bisa Bapak lihat ini mungkin ada yang sudah kenal, ada yang tidak. Ini saya ambil gambarnya berapa tadi di Google ya. Ini ada Pak Asyong ini ya, yang tua ini 70 tahun udah mau dihukum mati. Ini masih mengendalikan narkotika dari dalam lapas. Kemudian yang paling dikenal itu mungkin ada Pak Freddy juga ya. Ini yang di bawahnya itu yang di Riau yang ditangkap terakhir, yang tontonan itu yang 1,8 ton. Artinya walaupun ada ancaman hukuman mati dari segi hukum untuk regulasi narkotika ini di Indonesia, tapi tidak membuat jera orang untuk mengedarkan atau menyalahgunakan peredaran gelap narkotika tersebut. Bisa kita ketahui bahwa ini udah terpidana mati, udah mau ditembak mati, tapi masih mengendalikan narkotika dari dalam lapas. Sehingga kita perlu usaha dan upaya yang berbeda ya, sehingga pemberantasan narkotika ini memang berhasil di Indonesia. Di samping dari segi dihukum dan dari jalur hukum pidana dan sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu lihat sedikit gambaran, saya dapat informasi ini dari BNN Kota Tarakan juga. Ini peredaran narkotika di Indonesia khususnya. Ini bisa kita lihat dari seluruh dunia itu berpusat di Indonesia sebagai pasar empuk narkotika. Dan Kaltara tentunya, dan saya lihat ini di Kalimantan Timur juga mempunyai beban berat ya, khususnya untuk Yayasan DPD Kalimantan Utara. Ini ada satu jalur ini yang masuk ke Kalimantan Utara sebelum masuk ke wilayah timur Indonesia. Itu sedikit gambaran ini di Kalimantan Utara yang dari Malaysia langsung masuk ke Indonesia melalui Kalimantan Utara. Ini karena mewakili Kalimantan Utara juga, Bapak Aminullah, tidak apa-apa saya gambarkan sedikit. Kita lanjut. Sehingga kalau kita katakan aturan hukum yang mengatur pemberantasan narkotika itu sudah maksimal, memang pemberantasan narkotika itu tidak saja bisa dilakukan dengan jalur dihukum penjara atau hukuman mati sehingga bisa teratasi persoalan narkotika di Indonesia. Itu salah satu cara itu adalah dengan cara pencegahan. Pencegahan yaitu ada semboyan BNN cegah penyalahgunaan dan kejahatan narkoba sebelum terlambat. Karena ini Indonesia sudah terlambat. Nah, ini ada aturan yang mengatur tentang P4GN tadi, pemberantasan penanggulangan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Sehingga di dalam hukum pidana sendiri memang kalau dari segi hukum ada beberapa cara untuk penanggulangan kejahatan itu menurut hukum pidana. Yang pertama disebut preemptif, yaitu yang dimaksud dengan preemptif adalah usaha-usaha dilakukan dalam penanggulangan kejahatan dengan menanamkan nilai-nilai norma-norma baik sehingga norma-norma tersebut terrealisasi dalam diri seseorang. Lalu yang dinamakan dengan preventif, penghambatan, sehingga sebelum terjadinya kejahatan sudah ada upaya-upaya kita untuk menghambat. Lalu ada upaya represif. Nah, itu yang tadi penjatuhan hukuman ketika telah terjadinya kejahatan. Poin 1 dan 2 itu kiranya bisa kita uraikan sehingga itu bisa menjadi amanah kepada Yayasan GAN untuk melaksanakan upaya preemptif dan preventif tadi. Kalau memang semangat pemberantasan narkotika itu ada di dalam setiap anggota kita yang hadir pada kali ini, mudah-mudahan itu bisa diterapkan dalam waktu yang akan datang. Kemudian undang-undang sendiri yang mengatur tentang peran serta Yayasan GAN ini sudah banyak landasan hukum yang mengatur sehingga Bapak Ibu sebagai anggota GAN itu tidak perlu khawatir karena sudah tugas dan kewenangannya itu sudah diatur dalam undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika, sebagaimana yang disebutkan oleh juga tadi Bapak Irjen Pol Dr. Andes Anjar Dewanto. Mengenai peran GAN itu sebagai wujud peran serta masyarakat,
di dalam undang-undang itu diatur di dalam bab 13 pasal 104 sampai pasal 108. Pasal 104 itu mengatur tentang apa saja peran serta masyarakat dan sebagainya. 108 itu mengenai tentang harus lahirnya peraturan kepala BNN, yang kemudian peraturan kepala BNN itu lahir dengan peraturan kepala BNN nomor 8 tahun 2010 tentang pembentukan wadah peran serta masyarakat. Sehingga Bapak Ibu semua anggota GAN di seluruh Indonesia itu memiliki wadah dan memiliki kewenangan dari segi undang-undang. Dengan adanya aturan pasal 104 dan 108 ini dalam upaya P4GN, tentunya tidak semua ya, dalam upaya preemptif dan preventif yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian peran serta peran serta itu dapat dilakukan sesuai dengan pasal 106, mencari, memperoleh, memberi informasi adanya dugaan tentang terjadinya tindak pidana narkotika, memperoleh pelayanan dan mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana narkotika, menyampaikan sarana pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN. Ini bisa langsung dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, terutama anggota Yayasan GAN. Kemudian memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum BNN, misalnya ada laporan narkotika dan penangkapan dan sebagainya, itu hak saudara-saudara. 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Arif. Nanti bahannya bisa saya share, nanti bisa dibaca di masing-masing Bapak Ibu. Pasal 2, kemudian juga peran serta itu di dalam pasal 5 tentang wadah peran serta masyarakat, artinya dasar hukum landasan berdirinya Yayasan GAN, yang juga diatur di dalam undang-undang. Kemudian di dalam pasal 2 peraturan kepala BNN nomor 6 tahun 2010 dijelaskan bahwa ada Yayasan GAN bisa melakukan fungsi penyelenggaraan peran serta masyarakat, diantaranya ada ini sampai G, A, B, C, D, E, F sampai G, yang bisa Bapak Ibu nanti baca sendiri di dalam ini saya share nanti di dalam grup GAN. Kemudian dalam tahap rehabilitasi pun Yayasan GAN juga bisa berperan aktif, yaitu sebagaimana yang diuraikan oleh Dr. Musa Darwin Pane tadi, kita bisa buat rumah rehabilitasi. Kemudian juga saya rasa banyak masalah juga dalam tahap rehabilitasi ini, karena tidak semua pemakai narkotika itu yang dapat putusan rehabilitasi. Ada orang-orang tertentu dan sebagainya. Ini perlu juga kita sebagai masyarakat, tentunya anggota GAN itu berperan aktif melihat, mencari informasi dan sebagainya dalam pelaksanaan tahap rehabilitasi apabila terpidana narkotika juga mendapat putusan rehabilitasi dan sebagainya itu. Kemudian ada banyak ketentuan pidana dalam undang-undang narkotika yang kami lihat tidak membatasi pelaku untuk tetap melakukan kejahatan. Bahkan kita kenal bahwa banyak terpidana narkotika itu berulang-ulang masuk lembaga pemasyarakatan. Artinya ada masalah di dalam lapas yang perlu juga Bapak Ibu nanti berperan aktif di situ, melakukan penyuluhan, pengawasan dan sebagainya, yaitu sesuai dengan fungsi tugas yang diberikan oleh undang-undang. Kemudian masalah narkoba bukan aib yang harus ditutupi, ayo kita ungkap. Kemudian ini ada beberapa gambar yang memakai narkotika. Kemudian terima kasih, saya rasa cukup atas perhatian, atas dukungan saudara-saudara, atas kepedulian saudara-saudara. Jangan merusak diri kita sendiri dengan narkoba, jangan mencari makan dengan anak istri dengan narkoba, jangan merusak hubungan baik antara orang tua anak dengan narkoba. Jangan merusak tatanan nasional, jangan merusak bangsa dan generasi penerus dengan narkoba. Mari kita berperan, sekecil apapun peran kita, semoga Allah membimbing kita. Amin. Kemudian kenyataan bahwa kita tidak akan bisa mengendalikan ombak di lautan, tapi yakinlah kita akan bisa menjadi nakoda yang baik yang akan menggerakkan kapal kemenangan Prabu. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dr. Aris Irawan, luar biasa Pak. Jadi Bapak mengadres bagaimana
mandatori izin buka ini. Undang-Undang 35 di pasal 108 itu ada perka tentang BNN, tadi sudah diadres oleh Pak Irjen Polisi. Ini menjadi tugas bersama tentunya government, dalam hal ini BNN yang punya tusi dan anggaran ini dengan GAN tentunya. Kemudian upaya-upaya preventif, upaya-upaya tadi preventif dan represif, saya pikir ini hal yang memang menjadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Ketua tadi, bagaimana visi bagaimana masyarakat bebas narkoba dan misi ada peran serta dan seterusnya. Saya pikir ini bersinergi sekali. Dan terakhir tadi dengan bagaimana menjadi nakoda agar bisa berlayar dan ya kita bagian dari penumpangnya sebetulnya Pak. Nakoda utamanya BNN yang sudah punya mercusuar, udah bukan mercusuar ya Kompas, sudah punya kapten yang bagus dan seterusnya, kapalnya juga besar dan seterusnya. Saya pikir kita skoci kecil yang akan menyelamatkan bagaimana bersinar tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Andes Anjar Dewanto Irjen Polisi tadi. Saya pikir itu kita kasih jempol untuk Pak Aris Irawan. Nah, selanjutnya kita ada waktu kurang lebih 40 menit untuk diskusi. Kami persilakan siapa yang angkat tangan nanti atau yang sudah nanya lewat chat. Pak Samsul Akub ya. Ya, dari Pak. Dari aku Bu Ani Gumai, saya pilih dulu ya Pak Samsul, Ani, 2 dulu, 1 lagi. Bentar itu ya, silakan Pak Samsul Akub. Apa yang ditanya Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Deputi Pemberdayaan Masyarakat dan kepada Ketua DPP GAN. Pertama, terutama perkenalan dulu Pak, dari mana Pak? Ya, pertanyaan saya ini terutama saya tujukan kepada Bapak dari mana Bapak? Oh ya, bagaimana? Saya dari DPD Jawa Timur Pak. Ya, siap. Ketua Harian. Itu siap Pak. Ya. Silakan Pak. Ya, pertanyaan saya terutama saya tujukan kepada Pak Deputi Pemberdayaan, kemudian yang kedua kepada Ketua DPP GAN. Ini yang menarik itu adalah program Desa Bersinar itu yang dilontarkan oleh Bapak Deputi. Saya mohon nanti untuk penjelasan detailnya atau kiat-kiatnya, karena untuk menyentuh desa itu saat ini sangat sulit, Pak. Pertama, setahu saya program narkotika ini belum masuk di ranah anggaran desa. Itu yang pertama. Juga nanti kalau yang di sekolah untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi itu saya kira lebih mudah, terutama yang di desa ini Pak. Kalau dengan BNN sih jalinan kerjasamanya udah bagus. Itu untuk yang kepada ketua, bagaimana instruksi atau sampai ke bawah itu Pak, instruksi atau ada juklak-juklisnya dari organisasi, nanti apakah tidak terjadi overlapping, tumpang tindih. Nanti kalau kita udah melangkah dari bawah, ternyata di atas belum melangkah, apakah itu tidak akan terjadi overlap? Ya, itu aja Pak sementara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu apa langsung jawab ya Pak Irjen? Pak Anjar, kita langsung jawab atau ditampung dulu Pak? Ya boleh, saya jawab boleh. Langsung jawab ya. Ya. Setelah ini Abu Ani Gumai ya, setelah ini ya. Ya. Terima kasih Pak Samsul dari Jatim. Ya, jadi perlu saya informasikan Pak bahwa program Desa Bersinar ini sudah berjalan Pak. Ya, sudah berjalan di setiap BNNP itu sudah banyak ya, apalagi Jawa Barat. Kemarin Cianjur saja, dari Kabupaten Cianjur itu mencanangkan seluruh desa di Cianjur sejumlah 360 desa itu sebagai desa bersinar. Nah, ini bagaimana kepedulian dari bupatinya yang menyiapkan anggaran buat itu
ya Bupati Cianjur itu mentargetkan kalau tidak salah kemarin satu desa diberi 30 juta, sehingga semuanya sekitar 18 M untuk pembiayaan itu. Tapi juga perlu kita ketahui bahwa dari Kementerian Desa Tertinggal ya untuk itu ada anggaran untuk dana desa itu sudah boleh digunakan untuk P4GN, Mbak. Ya. Nah, ditambah lagi kemarin kami juga sudah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Pak. Kemarin Pak Kepala BNN bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk membahas ke depan. Mudah-mudahan bulan Mei nanti di dalam Musrenbang Kementerian Dalam Negeri itu kita membuatkan grand design khususnya juga untuk kegiatan Desa Bersinar ini. Bahkan kita juga untuk di 2021 ini kita akan mencanangkan setiap provinsi ada pilot project-nya untuk Desa Bersinar. Jadi biar kelihatan untuk kegiatan-kegiatan ini, Pak. Ya, jadi kita betul-betul berupaya semaksimal mungkin ya bahwa di desa ini kita majukan. Makanya selain desa kita juga tadi yang saya katakan kita juga menggarap tentang lingkungan bersinarnya. Desanya sudah bersinar, lingkungannya bersinar menuju Indonesia bersinar. Nah itu Pak. Jadi kita sudah berjalan Pak. Bahkan ada beberapa desa yang sudah dicanangkan untuk Desa Bersinar ini sudah ada regulasinya Pak, sudah ada satgasnya, sudah ada kegiatannya ya sehingga jelas mereka juga laporan-laporannya juga sudah masuk. Tadi yang seperti saya katakan mereka laporannya di dalam sistem di BNN itu ada namanya REAN ya. Sistem laporan untuk relawan anti narkoba itu Pak. Nah itu udah apa informasi dari saya Pak ya. Jadi kalau Bapak ingin menggelorakan lagi, membantu dari BNNP, mungkin Bapak juga bisa bekerja sama dengan BNNP untuk kegiatan untuk Desa Bersinar ini, Pak. Saya rasa demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Irjen Polisi Dr. Anjar. Jadi ini challenge lagi nih bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Pak Deputi mengadres bosnya ada satu daerah namanya Cianjur. Nah itu bisa kita nanti best practice gitu nih kalau teman-teman di Jawa Barat itu bisa best practice ke sana bagaimana mengadvokasi agar bupatinya itu mau mengalokasikan ya cukup banyak juga ya sekian miliar begitu. Mungkin masih kecil tapi bisa juga. Tapi bisa juga kita dengan link-link lain nanti dengan international agency. Kasih jawabannya Pak. Atau sementara begitu ya Pak Samsul Ahmad dari Ketua Harian ya. Kita minta Pak Ketua untuk menjawab. Selanjutnya tadi ada bagaimana Pak agar tidak overlapping antara kegiatan di DPP, di DPW ya, dan perintah-perintah untuk instruksi sampai DPP ini itu. internal organisasi. Iya Pak. Ini minta jawab Pak Ketua. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Halo. Pak Ketua. Bu Pani mana? Atau ditampung dulu ya? Ditampung dulu. Bu Ani Gumai, silakan di unmute kalau mau bertanya. Ya, siap. Poin aja Bu ya. Ya. To the point apa yang Ya. ditanya. Terima kasih Bapak Moderator dan yang saya hormati para keynote speaker pada hari ini, Pak Ketua Umum. Saya memperkenalkan diri, saya adalah Wakil Ketua Yayasan GAN Provinsi Sumatera Selatan, Wakil Ketua 3. Salah satunya membawahi bidang penyuluhan salah satunya. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Irjen Polisi Pak Anjar Dewanto tadi. Tentunya juga sangat menarik dengan beberapa narasumber yang sudah memberikan paparannya pada siang hari ini. Nah, tentunya tadi kan di sini bahwa GAN sebagai yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi bahwa tujuan GAN itu adalah membantu pemerintah dalam menyelamatkan anak bangsa. Tentunya sinergisitas yang kuat yang diperlukan untuk seluruh anggota. Dalam hal ini, saya sangat tertarik tadi karena sudah disampaikan bahwa adanya dari BNN, sudah adanya Desa Bersinar, lingkungan bersinar, untuk mencapai tujuan Indonesia bersinar. Nah, untuk itu Pak, mungkin sederhana sekali karena saya bertanggung jawab juga sebagai anggota GAN di bawah pimpinan Ibu Fani, tentunya Sumatera Selatan.
untuk mensosialisasikan, memberikan penyuluhan kesehatan kepada anak bangsa tentunya, kepada masyarakat umumnya. Diperlukan artinya kepiawaian, ilmu yang cukup, Pak, artinya dalam untuk melatih atau memberikan penyuluhan kepada mereka yang memerlukan anak-anak muda tentunya. Nah, dalam ini mungkin kalau memang nantinya akan ada pelatihan untuk penyuluhan, saya mungkin siap, Pak. Yang pertama, Pak, saya siap yang pertama untuk mengikuti pelatihan penyuluhan tersebut itu. Terus juga saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh yang dimaksud dengan usaha-usaha yang kuat ya dari seluruh anggota dalam memberantas narkoba. Nah, dalam hal ini tentunya perlunya sinergisitas kita ini berkolaborasi yang bagaimana artinya yang harus yang kita utamakan dalam hal ini untuk agar tidak terjadi tadi yang disampaikan oleh Bapak, overlapping, dari miskomunikasi antara instansi-instansi dengan kami sebagai anggota Yayasan GAN, Pak. Wah, kami perlu artinya ilmu bagaimana agar semua tidak ketersinggungan dalam hal ini. Mungkin hanya itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani Gumai, terima kasih pertanyaannya. Pak Irjen, ini ada satu pertanyaan dari lewat chat dari teman kita, Nidia Puspaningrum. Ini agak teknis sih pertanyaan, cuman tanya langsung ke Bapak. Mau tanya dari DPP GAN Sulsel, untuk pelaksanaan desa bersinar, seperti apa sih bentuk kegiatannya Pak Irjen? Jadi itu Pak, jadi dia ada titipan pertanyaan lewat chat dari Sulsel, karena dia nggak sempat angkat tangan, tapi Bu Gumai tadi ada pertanyaan teknis. Silakan Pak Irjen, Pak Deputi. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi untuk yang dari Bu Ani Gumai tadi, Sulawesi Sumatera Selatan, Bu ya, insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan kita bisa Pak, banyak untuk melatih, ini nanti kita catat dulu Bu untuk Ibu sebagai peserta, tapi paling tidak Bang Ibu tidak bisa, mungkin karena anggarannya terbatas, tidak bisa banyak orang yang kita ini, Ibu bisa bekerja sama dengan BNNP Bu. Silahkan, mungkin Ibu bisa mendapatkan data-data tentang bagaimana perkembangan tentang narkoba saat ini. Ya. Jadi itulah bahan-bahan itu yang bisa Ibu sosialisasikan, Ibu advokasi kepada teman-teman lingkungan Ibu, gitu ya Bu ya. Jadi tidak harus apalagi kalau Ibu mungkin profesi Ibu apa nih Bu? Saya kebetulan di rumah sakit. Nah, rumah sakit kan biasa memberikan penjelasan tuh Bu. Saya rasa kalau sudah ada datanya, sudah ada ininya, Ibu lebih mudah untuk memberikan masukan ataupun mentransformasikan data-data yang ada dari BNNP kepada masyarakat gitu Bu ya. Gitu Bu. Apalagi kalau guru dan sebagainya itu udah biasa untuk ceramah dan sebagainya. Nah, ini yang kita butuhkan adalah orang yang betul-betul mau Bu. Nah, ya, betul-betul mau mengajak ya. Jangan hanya bersemangat, bukan hanya bersemangat untuk cuman pada saat rapat, pada saat seminar, tapi begitu selesai, itu bukan urusan gua katanya. Ini banyak kan yang begitu masalahnya. Komitmennya ini yang belum betul-betul komitmen gitu loh Bu ya. Banyak orang yang kita lakukan sosialisasi, lakukan ceramah dan lain sebagainya, pada saat di ruangan mungkin semangat, tapi begitu selesai, begitu di sebelahnya ada yang jualan narkoba, yang penting bukan keluarga saya, yang penting bukan anak saya, yang penting bukan ini. Nah, jangan salah, cepat atau lambat, kalau kita diamkan hal semacam itu, pasti akan terkena kepada keluarga kita. Nah, ini permasalahannya gitu. Nah, permasalahan, mari kita mau nggak gitu untuk bergerak, ya. Mari kita, kalau mau ayo. Ya, saya yakin kalau semuanya berkenan, ya, apalagi saya selalu juga mengatakan di kegiatan untuk penyuluhan itu, ya itu biasanya untuk pemberantasan narkoba bisa kasihan, ya kasihan Pak, itu masih saudara saya, kasihan Pak, itu masih tetangga dekat saya, teman saya dan sebagainya. Nah, saya juga menyarankan supaya kegiatan ini memunculkan hukum adat, ya bagaimana kita menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat itu membentuk hukum adat, paling tidak sebelum dia dikenakan sanksi pidana, paling tidak dia kenakan hukum sanksi adat, diusir, dikecilkan, dikucilkan, ya kita sudah bermainkan di sana sekarang, ya kayak di Bali
kalau ada hajatan orang tidak mau datang ke tempatnya dia karena kita tahu bahwa dia bandar narkoba atau dia diusir dari daerah situ dan lain sebagainya. Nah ini kita mainkan yang seperti ini ya. Ya nanti mudah-mudahan insya Allah kalau emang Ibu ini kita sebarkan kepada BNNP untuk boleh Ibu meminta data-data perkembangan daripada narkoba ini Bu ya, bisa Ibu tinggal mentransformasikan atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat gitu Bu. Ya, yang kedua untuk Desa Bersinar, sebenarnya sudah ada buku Desa Bersinarnya, ya. Tapi pada prinsipnya seperti yang tadi yang saya bilang ada 3 Desa Bersinar ini. Kita memilih desanya, ya. Desanya namanya Desa Bersinar, desa bebas dari bersih dari narkoba. Ya, sudah barang tentu kita harus betul-betul desa tersebut bersih. Ya, paling tidak tuh ada 3 tadi yang saya bilang, adanya regulasi, ya di desa itu kan turunan dari bupati udah ada regulasi saja, ada turunan ke camat ke desa dan lain sebagainya. Nah ini ada regulasinya. Dia juga ada satgas, ya mereka membentuk satgas cegah, satgas berantas, satgas rehabilitasi. Dan tapi juga ada kegiatannya, gitu loh di desa tersebut. Barulah kita kalau memang betul udah jalan, ini semua berjalan bagus dan betul-betul di desa tersebut ya kita berani mencanangkan untuk sebagai desa bersinar di tempat tersebut gitu loh. Ya, yang kita lawan ini memang bandar. Yang kita lawan ini memang ya orang punya duit banyak gitu loh ya. Ya memang kadang-kadang jadi Robin Hood mereka di daerahnya itu. Orang polisi aja nangkep mau dilawan kan gitu ya, bukannya dibantuin polisinya tapi dilawan. Karena apa? Mereka Robin Hood. Kadang-kadang mereka nyebar uang kepada lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita hadapi. Tapi bagaimana kita berkomitmen ya. Kadang-kadang kepala desanya sendiri aja juga takut, Pak. Wah, Pak, kalau saya sendirian, Pak. Saya cuma kepala desa, nggak punya apa-apa, Pak, nggak punya ini. Nah, makanya coba saya sarankan yang selalu saya katakan, coba mainkan dengan hukum adat. Ya, dibuatkan hukum adat. Kalau itu kan didukung oleh masyarakat, ya, didukung oleh sekitar kita. Nah, inilah yang kita harapkan betul-betul. Mari kita bergerak. Kalau kita diamkan saja, apalagi sekarang, kenapa? Bandar narkoba itu tidak diam. Mereka juga bergerak, mereka juga punya taktik teknik sendiri. Bahkan di beberapa tempat, mohon maaf, ya Jawa Timur, di Palu, segala macam itu katakan, wah narkoba itu bagus Pak. Karena apa? Bikin semangat orang ngaji, bikin semangat orang itu. Dia tidak tahu itu efek awal. Karena narkoba ini kan yang dipakai itu adalah yang stimulan. Orang bekerja kotaknya jadi semangat. Tapi 2-3 hari, 4 hari ambruk dia nggak sadar itu. Ya, dia harus pakai lagi, lama-lama jadi ketagihan dan lain sebagainya. Itu yang tidak dia sadari gitu loh. Memang pada saat awal pakai, semangat. Sama seperti teman-teman kita di daerah-daerah yang sebagai buruh-buruh kelapa sawit itu, ya mereka semangat. Hari pertama dodosnya juga, yang harusnya cuma dapat 5 tandan, mungkin dengan dia pakai itu jadi 10 tandan. Sehari 2 hari begitu memang. Tapi hari ketiga, hari keempat ambruk dia. Dia harus pakai lagi. Ya, lama-lama dia harus tiap hari pakai. Nah, inilah yang tidak disadari karena efeknya ya yang ketagihannya ya, ediknya ya, bertambahnya ininya semua tidak mereka sadari dan dia yang karena mereka awam dia seolah-olah taunya bikin semangat padahal memang efek daripada narkoba itu sendiri stimulan ya, jarang yang depresan, yang menekan seperti obat bius ya. Mungkin kita semua juga pernah ngerasain narkoba, obat bius ya, ibu-ibu yang pernah melahirkan dengan sesar di bius, dia kalau di bius langsung teler dia, langsung tidur. Ya nggak mungkin dia mau pakai yang itu. Karena kalau ekstasi, sabu ini kan stimulan dia untuk ininya, sehingga semangat orang untuk melakukan satu kegiatan. Nah, ini. Itu mungkin penjelasan kita, ya, tapi yang jelas desa bersinar kita berharap betul mulai dari desa, nanti juga lingkungan kita gabungkan kegiatannya ini, kita menuju menjadi Indonesia bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, izin Pak Moderator dari Sulawesi Tenggara. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak, Kasmirudin ya. Siap. Sulawesi Tenggara Pak. Sulawesi Selatan, Kamsir. Oh. Ya, setelah ini 2 ya. Sulawesi Tenggara dulu, silakan Pak. Singkat ya. Pak ya. Oke, Sulawesi Tenggara ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saya hanya mau minta kepada Irjen Pol bahwa
bagaimana sih penanganan para pelaku narkotika ini yang telah sekian kali melakukan kesalahan-kesalahan atau sekian kali melakukan masuk ke lapas gitu. Nah, contohnya kemarin atau bulan kemarin di daerah saya Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari dengan Kabupaten Muna itu ada 10 orang yang ditangkap tiap bulannya dengan orang yang sama. Nah, sedangkan si yang ditangkap kemarin dia mengaku bahwa dia dikendalikan oleh oknum yang berada di dalam lapas. Yang ditangkap kemarin itu 1 kilogram dan dia mengaku bahwa dia telah dikendalikan oleh penghuni lapas. Aksan bisa ke teknis ke fungsi GAN dulu, Pak. Ya, Pak. Ke peran GAN dulu, peran GAN, jangan masuk ke yang ke represif. Kita masuk ke peran kita dulu. Iya. Silakan. Pertanyaannya. Ya, dan peran kita ke lapas ini bagaimana gitu? Dan pihak kepolisian itu bagaimana untuk penanganan kasus tersebut ini yang terus berulang-ulang, Pak? Ya. Gitu. Ya mungkin itu saja ya Pak ya. Jadi intinya Bapak melihat di lapangan kok ini orang keluar masuk sepertinya ada praduga begitu ya. Nah kira-kira apa yang bisa dimainkan oleh GAN kemudian arahan BNN kurang lebih begitu ya Pak? Ya. Iya Pak. Ya. Baik dari Sulawesi Selatan sekalian ditampung Pak Irjen, Pak Deputi. Yuk silakan Pak. Siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore untuk semuanya. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak, ketika seseorang tertangkap tangan sedang memakai dan barang bukti juga 0,0 sekian dan pada saat dilakukan penahanan atau penangkapan polisi biasanya dikasih pasal 114 atau ada 112. Nah, itu sebenarnya 127. Dan di sini yang saya mau pertanyakan, Pak, kenapa penyidik sering memakai pasal bandar? Nah, yang bandar itu tidak tersentuh di 114. Rata-rata kasih yang rata-rata pemakai, pemula. Nah, kalau yang tadi di Sulawesi Tenggara tadi bilang yang berulang-ulang, ya itu sudah tidak bisa dipakaikan pasal pemakai. Yang saya mau pertanyaan fungsi GAN di sini, ketika pemakai itu, bagaimana peran sertanya kita dengan BNN Makassar atau Sulsel bekerja sama yang bisa membuktikan bahwa ini pemakai, karena kita bisa menyelamatkan ketika dia dihukum bandar, malahan dia bergabung lagi dengan bandar-bandar yang ada kata di rutan-rutan atau lapas. Ya di sini yang saya mau tanya fungsinya kita selaku anggota dan GAN ini bagaimana Pak? Mohon petunjuk ya, yang kita lihat di lapangan ini. Silakan Pak Deputi. Baik, ada dua mohon izin pertanyaan satu ya. lagi Pak dari Sulawesi Tenggara. Ya. Ketua DPD Sulawesi Tenggara. Kita tampung ya sekalian pertanyaan ya. Silakan biar dijawab. Ya. Singkat ya, Pak. Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai Ketua DPD Sulawesi Tenggara. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama itu yang kita ingin harapkan itu adalah terjadi penurunan secara drastis berkaitan dengan peredaran gelap narkoba atau bahkan korban narkoba. Yang kita khawatirkan justru jangan sampai narkoba ini jadi seperti bisul. Kelihatannya sudah mau sembuh, tapi nanti satu waktu itu nanti ketika meledak, habis kita semua generasi kita. Nah, poin yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana peran serta GAN juga dalam membangun regulasi yang lebih ketat lagi, apalagi dengan salah satu program kerja Kapolri baru itu adalah tegas dalam hal memberantas narkoba. Apabila ada oknum-oknum yang kemudian terlibat itu juga akan dipecat, bahkan sekaligus dipidana. Itu poin yang pertama adalah berkaitan dengan regulasi. Kemudian yang kedua, bahwa memang kita tidak bahwa yang ada sekarang dan bahkan yang kemudian penghuni lapas itu kurang lebih 75% itu adalah
pemakai, bukan pengedar, bukan bandar. Nah ini kan ada satu mata rantai yang sebetulnya harus kita coba untuk kita coba untuk mengevaluasi kembali. Kok kenapa selama ini yang jadi halo? Putus Pak. Halo, ya. Talvan. Iya. Jadi poin yang berikutnya, poin keduanya saya singkat saja, bagaimana peranan kita agar kemudian rumah rehabilitasi ini kita bisa maksimalkan dengan kemudian memberikan perlindungan kepada korban narkoba, karena yang memang yang banyak penghuni lapas ini kan korban, Pak. Bukan 70% itu adalah pemakai, bukan pengedar, bahkan sebagai bandar. Nah ini yang ada, sehingga kita juga khawatir nanti apapun nanti yang kegiatan yang kita lakukan itu dia tidak berjalan secara istilahnya secara baik sebagaimana yang kita inginkan. Oleh karena itu memang dua poin tadi, yang pertama itu adalah bagaimana kita dari pemerintah sendiri membuat regulasi yang tegas apabila misalnya ada bandar atau misalnya pengedar itu dengan kadar yang sangat, ya sudah kita tegaskan saja dengan aturan yang sangat tegas supaya ini tidak jadi efek jerah juga bagi pengedar atau bandar. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dua poin tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Irjen, ini ada 3 penanya teman-teman pimpinan dari Sultra. Saya lagi rapat ya, lagi. Sulsel dan ketua tadi. Silakan Pak Irjen. Baik, saya jelaskan satu persatu ya. Ini yang pertama tadi berkaitan dengan masalah penanganan tersangka. Ini udah tangkap berulang-ulang segala macam ya. Nah ini kan sistem ya Pak ya, CJS, Criminal Justice System. Kita dari polisi maupun dari BNN ini kita tidak bisa mengatakan wah ini kok vonisnya sekian, kok ini sekian, itu adalah kewenangan daripada hakim ya. Yang pertama itu. Tapi biasanya kalau residivis ya, residivis itu pasti kalau penjatuhan hukuman selanjutnya biasanya ditambah ya Pak ya, ditambah sepertiganya. Tapi permasalahannya banyak tadi Bapak katakan di dalam dikendalikan oleh orang-orang yang ada di dalam lapas. Ya, saya sudah pernah menangkap Pak orang yang ditangkap di dalam lapas itu hukumannya mati Pak. Tapi sudah 15 tahun bahkan sekarang sudah 20 tahun ini mereka tidak dieksekusi. Ya, saya pernah tanyakan kepada mereka, apa sih kamu kok masih udah dihukum mati, masih aja ketangkep berulang kali. Ada namanya istrinya Monas itu ya, si Cece namanya itu, sekarang ada di Tangerang itu di lapas sana. Saya tangkap tuh 3 kali. Ada juga yang di LP di Nusa Kambangan saya tangkap 3 kali juga ya, bahkan sampai dia bikin pabrik ya, pada Stand Lab ya. Kenapa sih kamu masih tetap jualan gitu? Pak, saya butuh uang di dalam LP. Tidak ada yang gratis di dalam LP. Ya. Yang kedua, saya cuma bisa kerja ya jualan narkoba ini. Yang ketiga, saya sudah dihukum mati Pak. Nggak mungkin saya dihukum mati 2 kali, apalagi 3 kali. Kan nggak mungkin dia ditembak mati terus, kamu bangun lagi, kamu kena hukuman mati 3 kali, bangun lagi, ditembak lagi, kan nggak mungkin. Nah itulah. Ya, kita permasalahannya juga adalah pemerintah untuk melaksanakan hukuman mati ini juga ada kendala-kendala. Banyak tekanan-tekanan dari negara-negara lain ataupun ini ya, salah satunya ya Indonesia ini masih menerapkan hukuman mati, walaupun di dalam Undang-Undang 35 itu hukuman mati masih boleh. Ya, tadi kalau kita menjawab ini hukuman mati masih bisa dilaksanakan kepada tersangka narkoba ini, karena memang kita belum merubah ya hukuman mati yang dikatakan tegas tadi ya, mari gitu ya ini. Jadi para tersangka ini memang banyak yang bermain, tapi juga banyak yang sudah kita tangkap, kita ungkap untuk kegiatan pelaku seperti Budiman kemarin ya, yang terakhir itu berapa kali dia main di dalam tapi akhirnya dieksekusi. Nah permasalahannya nih, kita juga sudah mengajukan ya kepada pemerintah untuk segera mengeksekusi teman-teman ataupun tersangka yang sudah dihukum mati ini, tapi ya sampai sekarang juga belum
Ya, kalau kita hitung presentasinya antara yang divonis hukuman mati dengan yang sudah dilaksanakan paling-paling baru 15%. Ya, jadi masih banyak tersangka-tersangka yang di dalam LP itu yang hukumannya mati, mereka tidak segera dieksekusi. Nah, ini juga jadi suatu permasalahan. Kami juga ya tidak bisa berbuat apa-apa juga untuk kegiatan ini. Ya. Kemudian untuk pasal yang diterapkan 112, 114. Nah, ini Bapak perlu ketahui bahwa kalau 127 tuh ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Yang notabene ancaman 4 tahun itu tidak bisa ditahan. Makanya kecenderungan para penyidik ini adalah menggunakan pasal 112, 114 yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ya, sehingga mereka tidak mengambil resiko, prosesnya tetap jalan, orangnya ditahan. Kalau dia gunakan hanya pasal tunggal 127, mereka sidik, orangnya tidak ditahan, hilang. Ya, oleh karenanya kami dari BNN, kalau ini menjawab kalian yang nomor 3 tadi, ya, kami dari BNN ada suatu program namanya TAT, Tim Assessment Terpadu, Pak. Ya, Tim Assessment Terpadu ini adalah tim yang terdiri dari BNN, polisi dan jaksa dan dokter. Ya, di mana para pelaku-pelaku kejahatan yang barang buktinya di bawah SEMA, ya, mungkin Bapak Ibu tahu di bawah SEMA itu yang sedikit, ya, atau mungkin juga pemakai pemula. Nah, ini kita asesmen, kita lihat apakah memang dia ini betul-betul pecandu baru mulai, atau bandar, atau jaringan, atau memang betul-betul baru pemakai pemula. Ya, kalau dia pemakai pemula, ini kita akan arahkan menjadi rehabilitasi. Nah, ini untuk Undang-Undang 35 2009 ini sudah kita rencanakan dirubah, itu dimasukkan. Ya, udah kita rencanakan. Jadi tidak semua yang tadi Bapak bilang 75% adalah penyalahguna, ya, hanya pemakai saja. Ini nanti kita arahkannya seperti itu, Pak. Di dalam perubahan Undang-Undang 35 ini sudah kita masukkan kegiatan itu. Dan sekarang pun sebenarnya untuk kegiatan TAT sudah berjalan, ya, walaupun secara undang-undangnya belum ada, tapi kita sudah berjalan. Kita sudah minta kepada Kejaksaan, Pak Kepala BNN juga sudah keliling Indonesia, bekerja sama dengan Mahkamah Agung, bekerja sama dengan MA, bekerja sama dengan Jaksa Agung, dengan kepala-kepala kejati, dan ini pengadilan juga kita minta kepada teman-teman yang hanya sebagai penyalahguna supaya hukumannya adalah direhab. Nah, ini jadi hasil asesmen itu dijadikan dasar untuk penjatuhan hukuman rehab. Rehab ini bukan tidak penjatuhan, bukan tidak hukuman, itu juga hukuman. Karena rehab ini ada waktunya, jangka waktunya, ya, minimal 6 bulan, paling tidak setahun. Ya, nah ini orang-orang yang kita betul-betul kita laksanakan. Kita punya panti rehab ada 6 di seluruh Indonesia, dan bahkan kita nanti juga akan bekerja sama dengan Bupati dan Pak Gubernur untuk setiap BNNP atau setiap provinsi ada untuk panti rehabnya, khususnya yang nanti akan kita bangun di masing-masing kantor BNNP. Nah, ini jadi semua kita maksimalkan. Kita juga tidak ingin bahwa orang yang baru coba-coba pakai ditangkap terus keluar dari LP malah jadi bandar. Nah, ini program-program kita yang kita informasikan kepada Bapak semua. Saya rasa gitu jawaban kami. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Udah mati. Gimana? Ada yang mau nanya lagi? Kita masih ada waktu 10 menit. Izin, Pak, dari Kaltim. Singkat ya, Pak ya? Silakan, Kaltim. Tolong di-mute. Silakan. Dari Kaltim, Pak ya? Silakan, Pak. Julu Kasim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak dari Dirjen, begitu juga dari pimpinan GAN dari nasional. Di sini Pak, tadi saya lihat banyak, ini khususnya kepada GAN Pak, banyak saya mendengar untuk pencegahan terutama kepada pelajar Pak. Memang saya sangat melihat di lingkungan saya sendiri banyak para pelajar-pelajar yang sangat menjadi korban Pak.
Nah, bagaimana yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara atau tindakan atau apa yang mau dibangun, Pak? Apa yang dibangun oleh GAN untuk putus, Pak Jalu. Putus. Nggak kedengar, Pak Jalu. Cukup kali ya, Pak Jalu ya? Baik ya, maaf terus ada ini gangguan stek. Ya baik, saya lanjutkan Pak. Bagaimana cara GAN untuk membuat para pelajar ke depan supaya lebih tanggap Pak untuk menangani pencegahan narkoba itu. Karena memang kalau kita hanya simbolisasi aja, kita hanya menyampaikan saja seperti dari spanduk atau apa, para pelajar ini kan mudah sekali terkontaminasi, mudah sekali artinya mendapatkan ya apa namanya godaan-godaan di mana mereka mungkin ya memang salah satu sasaran para bandar-bandar besar ke depan karena memang para pelajar. Jadi apa yang dibuat oleh GAN atau apa yang udah dirancang oleh GAN ke depan Pak? Terima kasih, itu dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin terakhir ya Pak ya, terakhir karena saya belum sholat ini. Mohon maaf Pak ya. Ya, kita mulai dari jam 3 tadi kita asar di sini jam 3:30 ya. Mungkin ini terakhir Pak ya. Dari saya Pak supaya bisa ada waktu sholat saya. Jadi gini Pak, seperti yang tadi saya sampaikan ya, GAN ini apa yang harus bisa dilakukan ya. Mari yang pertama adalah komitmen Pak kita. Bagaimana kita komitmen ya, komitmen betul-betul untuk melakukan pencegahan narkoba ini ya, pencegahan dan pemberantasan narkoba ini ya. Bagaimana kita membangun komitmen juga seluruh lapisan masyarakat ya. Kalau kita sudah komitmen ya, saya yakin ini semuanya pasti akan bisa. Kan seperti yang Bapak bilang, kita kan nggak bisa cuma pasang spanduk dan sebagainya. Betul Pak. Ya, karena kita tahu ada bisikan-bisikan bandar itu ya, ditambah juga temennya bandar ini yang namanya setan itu Pak. Ya itu yang susah Pak. Ya. Banyak kejahatan di dunia ini yang dari zaman dulu sampai sekarang tidak bisa hilang Pak. Ya banyak Pak. Ya, kita juga ngelawannya juga berat memang. Tapi kalau kita membangun komitmen Pak, mari Pak. Ya, salah satu bagi membangun komitmen apa? Mari kita juga tadi yang saya tawarkan, kita juga ikutin menjadi follower daripada BNN, ya, mengajak mereka juga untuk menjadi supaya tahu ya berita-berita yang tentang narkoba, berita ini mereka selalu update, ya, mereka bisa lihat, mereka bisa ini bagaimana bahayanya, bagaimana ininya segala macam. Di Indonesia ini kan kadang-kadang nggak jelas Pak. Ya mohon maaf saya bilang, ya pernah ada kasus di Jawa Tengah. Ya, orang ngerebus apa coba softtek direbus yang ada kloridnya itu diminum. Nah, semacam ini kan orang kan udah semakin ya saya nggak ngerti ya kayaknya orang Indonesia ini semakin ditakut-takutin semakin mau dicoba gitu loh ya. Nah ini yang jadi pemikiran saya, ini kita nggak ngerti ya apakah memang kita sudah nggak waras lagi atau bagaimana, saya juga nggak ngerti nih ya. Tapi itulah faktanya ya, banyak teman-teman saudara-saudara kita ya, makanya harus kita yang pertama-tama kita mulai dari keluarga Pak ya, kita mulai dari keluarga, pendekatan keluarga ini, keluarga kita masing-masing, mari Pak, itu yang paling utama ya. Kalau kita ngomong, mohon maaf Pak, saya ngomong di depannya anak-anak Bapak semua, alah Bapak itu udah tua ngomong apa sih, nggak peduli Pak kadang-kadang. Tapi kalau Bapak orang tuanya yang ngomong, kakaknya yang ngomong, saudaranya yang ngomong, mungkin juga kita perlu membentuk suatu pendamping sebaya atau penyuluh sebaya. Pak, ini bisa Pak. Oh, dia sesama-sama ini. Kalau sekarang nih anak-anak milenial nih senangannya pakai medsos, mari kita gunakan. Kita manfaatkan medsos ini untuk kegiatan kita. Ya, mari kita gunakan. Tapi yang pertama-tama ya itu Pak. Mari kita bangun komitmen dulu Pak. Ya, tanpa komitmen berat Pak kita. Bukan kerjaan mudah ya untuk menurunkan ini, bukan kerjaan mudah Pak. Ya,
Tapi mari kita bangun komitmen, ya. Di samping itu, mari kasih sayang orang tua dari bapak ke anak, dari kakak ke adik dan lain sebagainya. Ini yang perlu. Ya, banyak kejadian, ya. Di beberapa tempat yang saya monitor, bapaknya malah minta sabu sama anaknya. Ya, anaknya lagi nyabu, bapaknya nyolek. Jangan dihabisin ya, sisain dikit buat gua katanya. Kan kacau. Bagaimana kita? Makanya selain kasih sayang kok contoh, ya kita sebagai contoh. Mari kita sebagai teladan buat anak-anak kita, bagi keluarga kita. Ya, karena banyak dari kasus-kasus narkoba yang ada, banyak Pak. Teman-teman yang sebaya kita nih masih pakai banyak, ya. Karena mohon maaf ya, mungkin kalau saya lihat umur-umur dari yang ikut ini kan sudah cukup umur Pak. Banyak yang berpikir bahwa narkoba itu dipakai untuk obat kuat, gitu loh Pak ya. Ya, obat kuat lah segala macam dan nah ini ya bahkan kejadian itu di Palu pernah ya anaknya bapaknya minta sama anaknya. Ini kan kacau Pak. Nah inilah mari Pak kita munculkan komitmen kita, ya. Mari kita munculkan kasih sayang kita kepada anak. Sering-sering kita lihat, kita cek anak-anak kita, ya. Kalau keluar, mari kita jadi teladan. Ya, mari kita tunjukkan bahwa kita mampu dan mau, ya. Mari kita berikan informasi lebih detail kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada adik-adik kita. Bagaimana pengaruh narkoba, ya. Yang jelas narkoba itu bisa menimbulkan kejahatan yang lain. Kalau laki-laki kalau sudah kepepet gitu ya paling tidak mencuri. Ya. Banyak kasus-kasus pidana karena narkoba ini semakin tinggi, ya, kasus-kasus pidana lain. Yang perempuan jual diri, ya. Ya mohon maaf ini, faktanya seperti itu, ya. Apakah kita mau keluarga kita akan seperti itu, ya. Bahkan karena saya pernah jadi kepala BNNP di Palu, ada anak kelas 5 SD sudah jago bikin bong. Ibunya kita suruh lapor segala macam tidak mau. Alasannya takut. Nah ini nggak ada kepedulian. Ya, kalau memang kita tidak mau peduli lagi seperti kayak gini, ya Bu, lihat saja. Bukannya tambah bagus, pasti akan tambah rusak anaknya. Ya. Kita harus mau, harus berani, harus peduli. Ya, kalau tidak ya tidak, ya rusak. Semakin jauh, semakin sampai ada yang udah SMP, kelas 2 SMP, saya tanya, tanggal lahirnya saja, dalam 5 menit dia tidak bisa berpikir. Saya tanya orang kalau tanggal lahir pasti cepat, ya. Tanggal lahirmu berapa? Ini 5 menit nggak bisa jawab, gagal fokus sudah. Nah, saking lamanya saya tanya, kamu udah pakai selama berapa lama? Udah 4 tahun Pak. Ya, Pak. Nah ini, jadi mari Pak, kita bangun komitmen dulu ini, ya. Kalau kita sudah komit, mari lanjutnya lagi banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kita tindak lanjuti karena memang lawan kita tidak gampang Pak, tidak diam saja ya. Bandar itu juga memberikan materi kepada masyarakat ya, belum lagi iming-iming mereka sebagai obat kuat lah, sebagai dan lain sebagainya lah. Nah, ini yang kadang-kadang ketidakpahaman teman-teman kita, adik-adik kita ini dimanfaatkan oleh mereka. Belum lagi kalau hasilnya awalnya gratis dan sebagainya. Nah ini, ya, jadi itu Pak, mungkin dari saya ya. Dan saya mohon maaf, pas jam 5 ini saya mengundurkan diri dulu. Silakan Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami. Hal-hal yang Bapak kasih introduce tadi yang diadres. Semoga ke depan kita akan lebih lebih chemistry lagi dan melakukan hal-hal yang Bapak arahkan tadi. Silakan Pak Bapak untuk sholat sebelum kami akan closing. Mungkin sekali lagi kita kasih jempol 2 untuk Pak Irjen kita. Sukses Pak ya, sehat selalu Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Gan, Jaya, Jaya, Jaya. Yes. Coba kita ulang sama-sama ya. Gan, Jaya, 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 Jaya. Jaya. Terima kasih Pak Irjen. Salam dari kami Sumsel. Satu lagi, saya kasih kontak person saya. Ya. Siap. Mantap. Boleh Pak. Silakan, boleh hubungi saya di nomor 0812 0812 11
09 Berapa Pak? 0812 Siap. 79 61 6402 61 0812 79 61402. Baik Pak, Silakan kalau ada yang masih mau bertanya selanjutnya lagi, saya mohon maaf karena belum sholat ini. Sudah nanti saya dicat aja Pak. Bantu Pak. Dicat Pak. Ya. Pak Sarul bisa bantu nomornya. Udah Pak. di chatting udah ada nih. Oke. 0812 1402. 61402 Pak. Sudah Pak, Siap, sudah siap. di-share di Sudah ada. Pak. Terima kasih Bapak dari terima kasih, Sumsel Bapak Ibu mengucapkan semua. terima kasih, salam Assalamualaikum sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Baik, Pak Ketua sudah ada di sini? Pak Ketum masih bersambungkah? Halo. Pak Ketum, Ketum bisa closing Pak Ketum? sepertinya terputus juga. Putus. Baik, saya akan menyimpulkan sedikit closingnya. Webinar hari ini kerjasama GAN dan BNN, bahwasanya mandat Undang-Undang 35 tahun 2009 pada pasal 102 itu memang sudah ada perka peraturan kepala BNN yang ini menjadi peluang bagi kita untuk melakukan berbagai kegiatan. Tadi ada penyuluhan bersertifikat akan dilakukan sana. Kemudian yang dari kita bisa melakukan advokasi terkait dengan bagaimana agar bupati-bupati kabupaten kota mau menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan desa berseri. Kemudian melakukan advokasi juga ke tokoh masyarakat bagaimana agar hukum adat dilakukan sebelum hukum formal. Kemudian hal dijalan oleh BNN bahwasanya komitmen bagaimana komitmen GAN seluruh kita DPP, DPD dan DPD untuk berkomitmen menjadikan desa berseri dan terakhir kerja dari sekarang, action sekarang. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada hal berkenan. Terima kasih. Kami serahkan kepada Mbak Pani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ketum, Pak Irjen Pol Anjar, juga Bapak Aris, juga Pak Musa, dan seluruh Ketua DPD dan seluruh jajaran pengurus Yayasan GAN di Indonesia juga di sini ada hadir Pak Fadli, ada beberapa tamu undangan juga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dapat menjadi mitra strategis daripada BNN. Di sini juga tadi saya lihat masih ada Ibu Siva, Sespri dari Pak Anjar, Pak Jenderal. Terima kasih Mbak Siva yang telah membantu dalam melaksanakan kegiatan ini untuk menyambungkan TikTok kepada Pak Irjen. Kami ucapkan terima kasih dari Yayasan GAN se-Indonesia. Saya mewakili semuanya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan poin. Mungkin cukup ya sampai di sini, sampai berjumpa lagi di giat kita berikutnya di webinar di beberapa institusi atau instansi yang terkait lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Ketua Panitia perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah Yayasan GAN Sumsel, juga Sekretaris Panitia dan Pimpinan Daerah Yayasan GAN Kalimantan Utara mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk next kita harus on time waktunya sehingga pada waktunya bisa terguna dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GAN Jaya Jaya Jaya. GAN Jaya Jaya Jaya. Sudah. Live. Izin keluar.